teman-teman Golianti, halo, gimana nih kabarnya? Aku harap kalian terus sehat-sehat dan baik-baik aja secara jasmani maupun rohani ya. Aku Kristi, welcome back to Golianti Online Sharing. Aku mau share sedikit mengenai ketaatan lebih dari keinginan. Yuk kita sama-sama baca di 1 Samuel 15 ayat 22. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, jadi teman-teman, Tuhan itu mengutamakan hubungan kita sama dia daripada apa yang kita lakuin buat dia. Tuhan tuh mementingkan itu juga loh, nggak cuman apa yang kita lakukan saja, nggak cuman apa yang jadi korban bakar kita, apa yang jadi pelayanan kita, tapi Tuhan lebih mementingkan hubungan kita sama Tuhan, keintiman kita sama Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan tuh lebih penting, dan untuk bisa mendengarkan suara Tuhan dibutuhkan keintiman kita sama Tuhan, keintiman kita, hubungan kita pribadi sama Tuhan. Gimana caranya? Ayo aku encourage teman-teman buat TNT buat jadikan kehidupan PAW, jadikan kehidupan pujian dan penyembahan dan juga berdoa dan juga membaca firman Tuhan itu menjadi DNA dalam kehidupan kalian. Artinya itu tuh sampai itu menjadi kebiasaan, sampai itu tuh rasanya ada yang kurang kalau aku tuh belum masuk ke hadirat Tuhan dulu gitu. Jadi biasakan untuk masuk ke hadirat Tuhan setiap hari, pujian penyembahan, walaupun cuman haleluya, haleluya, gak apa-apa, menanti-nantikan Tuhan setiap harinya, rasakan kehadiran Tuhan setiap harinya, karena itulah yang menuntun kehidupan kita nantinya. Karena Tuhan lebih mementingkan mendengarkan dan memperhatikan loh daripada korban bakaran itu. Step kedua setelah hal itu, di 1 Samuel 15 ayat 24, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Jadi kalau teman-teman baca 1 Samuel 15 secara keseluruhan, judul perikopnya itu adalah Saul ditolak sebagai raja. Kenapa dia bisa ditolak sampai Tuhan tuh bilang kayak gini loh di ayat 11, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Nah, karena gini teman-teman, jadi Raja Saul tuh udah terima titah dari Tuhan, dia udah terima perintah dari Tuhan, ini. Tapi Raja Saul cuman ngelakuin sampai sini aja, terus dia malah belok ngelakuin apa yang jadi perintahnya si rakyatnya dia, karena dia takut sama rakyatnya. Kenapa Raja Saul bisa takut sama rakyatnya? Karena Raja Saul punya keinginan. Kalau teman-teman baca di 1 Samuel ini, Raja Saul itu sering tidak taat karena dia takut sama rakyat. Kenapa sih dia bisa takut sama rakyat? Karena dia pengen dapetin kepercayaannya rakyat. Kalau teman-teman baca secara keseluruhan di 1 Samuel, teman-teman akan melihat hal ini juga gitu. Ih, si Saul kok malah kayak begini, udah dijelas banget. Disuruhnya kayak gini, dia melakuinnya kayak gini. Karena apa? Karena dia dengerin rakyat, dia lebih dengerin rakyat. Dia takut sama rakyatnya, dia ngeliat rakyatnya kayak gini, dia langsung kayak, waduh, kalau misalnya kayak gini nih rakyat bisa takabur ninggalin dia. Dia mikirnya kayak gitu. Karena apa sih? Karena Saul punya keinginan untuk apa? Keinginan untuk dipercaya sama rakyat-rakyatnya. Sehingga dia takut kalau misalnya dia tidak melakukan apa yang jadi kehendak rakyatnya nih, wah, dia bisa kehilangan rakyatnya. Nah, inilah perbedaan Raja Saul dengan Raja Daud. Kalau Raja Daud, dia pengen rakyatnya itu supaya percayanya kepada Tuhan. Karena dia tahu ketika rakyatnya percaya sama Tuhan, secara otomatis rakyat juga akan percaya sama dia. Disinilah kelirunya Raja Saul gitu. Nah, sama seperti kita teman-teman, ketika kita takut, ada baiknya jangan kita ambil keputusan. Karena kita bisa lupa apa yang jadi firmannya Tuhan. Kita bisa lupa apa yang jadi kehendaknya Tuhan. Ketika kita takut, lebih baik kita berhenti dulu dari setiap aktivitas kita. Kita berdoa dulu sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tuh tenang. Jujur-jujuran sama Tuhan. Datang sama Tuhan apa adanya. Bilang, Tuhan aku takut. Aku percaya Roh Kudus akan singkapkan apa yang jadi akar dari ketakutan kamu. Yaitu adalah keinginan. Nah, setelah sudah menemukan keinginan itu, Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, simple, selesai. Ketika kamu sudah dapetin apa yang jadi keinginanmu, bawa lagi dalam doa gitu keinginannya. Aku percaya Roh Kudus akan memberikan kalian hikmat, mengingatkan kalian apa yang harus kalian lakukan pada situasi itu. Sehingga kita akan menyaksikan tuntunan Tuhan setiap harinya. Kita akan mengalami Tuhan gitu setiap harinya. Isn't it sweet? Nah,
Aku rindu teman-teman sendiri akan merasakan penyertaan Tuhan, firman-Nya yang hidup dalam hidup kalian. Oke? Udah segitu aja, jadi hati-hati sama rasa takut kalian dan juga jadikan kehidupan PAW, doa, membaca firman itu menjadi kebiasaan kalian gitu, menjadi DNA dalam kehidupan kalian. Itu value yang ditanamkan oleh leaderku, yang aku juga rindu buat teman-teman GoTNT juga bisa menghidupi value ini. Oke, sekian sharing firman Tuhan kali ini. Aku berdoa supaya teman-teman GoTNT boleh terus haus dan lapar akan Tuhan, boleh terus rindu untuk menghampiri tahtanya, untuk terus rindu berdiam dalam hadiratnya. Yuk, sediain waktu lebih buat Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, berdiam dalam hadiratnya, baca firman-Nya, dan jangan lupa berdoa dan menjadi pelaku firman-Nya Tuhan. Sekian sharing hari ini. Have a blessed day. Jesus bless you. Bye-bye.